Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurfani, saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Siswa-siswi yang tidak berkomitmen dalam organisasi. Latar belakangnya yaitu mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya ingin menggali informasi lebih dalam tentang alasan anggota yang saat ada rapat ataupun evaluasi hampir 50% tidak hadir. Apakah memang benar ada kendala yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir ataupun alasan lainnya? Dan bagaimana tanggapan kepengurusan inti, anggota lain yang rajin mengikuti rapat, dan mereka yang sering malas mengikuti rapat. Jadi saya akan mengambil dari sudut pandang mereka yang terlibat dalam hal ini. Saya juga sedikit mengambil kutipan dari judul teman saya, yaitu Dampak Organisasi dalam Kegiatan Belajar Siswa. Apakah hal ini juga dapat menjadi alasan mereka yang sering tidak mengikuti rapat? Oke, di sini juga ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa alasan anggota sering sekali malas mengikuti rapat? Yang kedua, bagaimana tanggapan kepengurusan inti mengenai hal tersebut? Yang ketiga, apa tanggapan anggota lain yang rajin dalam mengikuti rapat tentang anggota yang malas mengikuti rapat? Di sini juga saya memiliki tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, menganalisis alasan anggota yang sering sekali malas mengikuti rapat. Yang kedua, menganalisis tanggapan kepengurusan inti mengenai hal tersebut. Yang ketiga, menganalisis tanggapan anggota lain yang rajin dalam mengikuti rapat tentang anggota yang malas mengikuti rapat. Tentunya, penelitian saya juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui alasan anggota sering sekali malas mengikuti rapat. Yang kedua, mengetahui tanggapan kepengurusan inti mengenai hal tersebut. Yang ketiga, mengetahui tanggapan anggota lain yang rajin dalam mengikuti rapat tentang anggota yang malas mengikuti rapat. Di sini juga saya memiliki tinjauan pustaka. Yang pertama ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, sedangkan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Yang kedua, siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Komitmen adalah perjanjian atau keterkaitan untuk melakukan suatu kontrak. Yang keempat, menurut Greenberg, komitmen adalah suatu kesediaan karyawan dalam memihak suatu organisasi tertentu. Tujuan komitmen sendiri adalah keikutsertaan dan niat dalam memelihara keanggotaan dalam suatu organisasi. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, Paul C. Bartholomew, organisasi adalah suatu susunan yang agaknya logis dari bagian-bagian yang saling tergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan mana kekuasaan dan kontrol dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Lalu menurut Porter Dermawan 2013-112 menyatakan bahwa komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Metode penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu di lingkungan Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, Kecamatan Indramayu. Adapun waktu penelitiannya yaitu pada bulan Oktober sampai bulan November 2023. Yang kedua, pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengolahan data yang dilakukan dengan metode non-statistik, yaitu
melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Pengolahan data sudah mulai dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga akhir penelitian. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden yang dapat digunakan untuk yaitu wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik analisis data di dalam penelitian ini yaitu melakukan interpretasi data. Langsung ke pembahasan. SMA Negeri 2 Indramayu terletak di Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah siswa yang tidak sedikit, bisa mencapai ribuan dengan pengajar yang ada di SMA Indramayu. SMA Negeri 2 Indramayu. SMA Negeri 2 Indramayu juga memiliki satu-satunya organisasi terbesar sekolah sama seperti sekolah lainnya. Organisasi tersebut juga memiliki anggota sekaligus pengurus inti yang jumlahnya mencapai puluhan dan tentunya memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan berbagai macam sifat dan karakter, pastinya di dalam organisasi tersebut juga memiliki permasalahan. Maka dari itu, mereka yang menjadi kepengurusan inti harus bisa memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang dalam organisasi tersebut. Permasalahan-permasalahan kecil tersebut yang dapat membesar dan menghambat program kerja organisasi. Contoh permasalahan kecilnya seperti anggota yang malas sekali mengikuti rapat. Sebenarnya, banyak sekali permasalahan kecil yang dibuat oleh satu anggota, namun dampaknya besar terhadap organisasi dan anggota lainnya. Mulai dari kesalahpahaman, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan masih banyak lagi. Namun, penelitian kali ini lebih memfokuskan pada anggota yang malas mengikuti rapat. Banyak sekali pendapat dari berbagai pihak dalam menanggapi hal tersebut, mulai dari tanggapan dan tindakan kepengurusan inti organisasi dalam menghadapi anggota yang malas mengikuti rapat, yaitu yang pertama, dengan cara menegur anggota yang bersangkutan terlebih dahulu. Namun, jika setelah ditegur mereka masih tetap malas mengikuti rapat, maka yang akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu mempertanyakan penyebab mereka malas dalam mengikuti rapat dengan cara melakukan pendekatan pribadi antara anggota inti dan mereka yang malas mengikuti rapat. Setelah menemukan masalah, anggota inti akan memecahkan masalah tersebut bersama dengan anggota lain sekaligus anggota yang bersangkutan. Setelah permasalahan tersebut telah terpecahkan, namun anggota tersebut masih malas mengikuti rapat, maka akan diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama atau SP1 yang berfungsi untuk menegur. Jika anggota yang bersangkutan telah mendapatkan surat peringatan ketiga atau SP3, maka anggota tersebut bisa dikeluarkan dari kepengurusan organisasi. Anggota inti juga tentunya memiliki kesulitan dalam menghadapi anggota yang malas mengikuti rapat. Contohnya, ketika anggota yang malas mengikuti rapat karena alasan yang kurang jelas, biasanya cenderung selalu menghindari pertemuan ketika anggota inti berusaha mencari mereka. Dan itu akan memperpanjang waktu sehingga masalahnya akan lama untuk dipecahkan. Dan kesulitan yang kedua yaitu ketika anggota yang malas mengikuti rapat adalah teman dekat dari anggota intinya sendiri. Karena normalnya manusia, apalagi teman dekat, pasti akan sulit untuk diberikan sanksi walaupun mereka melakukan kesalahan. Anggota yang malas mengikuti rapat juga pastinya akan sangat menghambat program kerja organisasi. Ada juga tanggapan dari anggota lain yang rajin mengikuti rapat tentang anggota yang malas mengikuti rapat, yaitu mereka merasa kesusahan sekaligus bingung jika ada event-event di sekolah dan berada pada satu divisi yang sama dengan anggota yang malas mengikuti rapat. Ada pula yang beranggapan lain, yaitu sebaiknya anggota yang malas mengikuti rapat jangan dikucilkan terlebih dahulu, namun sebaiknya ditanya alasan mengapa malas mengikuti rapat. Jika alasannya jelas dan bisa diterima oleh semua anggota,
maka harus tetap dirangkul untuk tetap melanjutkan ke organisasi tersebut. Namun, jika alasan tidak mengikuti rapatnya tidak jelas dan tidak bisa diterima oleh anggota lain, maka anggota yang malas mengikuti rapat tersebut diserahkan kepada pengurus inti untuk ditindak lebih lanjut dan diberikan sanksi yang pantas. Banyak sekali pendapat dari berbagai pihak, dan yang terakhir ini adalah pendapat dan alasan anggota yang malas mengikuti rapat. Anggota yang jarang mengikuti rapat juga memiliki alasan masing-masing, mulai dari ada yang malas mengikuti rapat karena di rapat sebelumnya membahas hal yang kurang jelas, ada yang memang memiliki urusan mendadak, banyak sekali tugas sekolah yang harus diselesaikan dengan deadline yang sangat dekat. Jika diadakan rapat di jam pelajaran sekolah, maka bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Adapun yang terakhir, yang memang mereka itu malas dalam mengikuti rapat, dan masih banyak alasan lainnya. Anggota yang jarang mengikuti rapat dan mereka merasa jika perilakunya tersebut salah, mereka juga siap menerima sanksi atas kesalahannya tersebut. Simpulan dari penelitian ini adalah organisasi yang ada pada lingkungan sekolah hanyalah organisasi terkecil karena berisikan siswa-siswi dan masyarakat sekolah saja. Jadi jika kita ingin belajar cara berorganisasi, mulailah belajar mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Karena walaupun organisasi di sekolah itu kecil, tapi setidaknya kita dapat membangun karakter, mencari jati diri, membuka koneksi lebih banyak dengan orang lain, mencari bekal untuk berorganisasi ke tingkat yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat. Dalam mengikuti organisasi, jadikan pengalaman dan juga pembelajaran. Dalam mengikuti organisasi, mengikuti organisasi juga dapat membuat kita melihat lebih luas dunia luar. Masalah-masalah yang datang dalam organisasi, jangan jadikan itu sebuah kegagalan, namun jadikan semua sebagai pengalaman dan pembelajaran. Karena sejatinya di masa yang akan datang, hidup tidak ada yang berjalan dengan mulus tanpa adanya permasalahan kecil hingga permasalahan besar. Saran saya kepada penelitian ini adalah saran untuk anggota organisasi sekolah, sebaiknya jika kita dari awal sudah berkomitmen dan mengabdi pada sebuah organisasi atau suatu perkumpulan yang resmi, kita harus memegang teguh komitmen tersebut karena kita telah dipercaya untuk menjadi bagian dari mereka untuk meneruskan organisasi tersebut dan menjalankannya. Jika memang kita tidak bisa memegang teguh komitmen dan tidak memiliki tekad yang sungguh-sungguh, sebaiknya kita tidak perlu bergabung ke dalam organisasi tersebut karena itu akan menimbulkan keterpaksaan pada diri sendiri dan dapat menimbulkan kemalasan untuk menjalankannya. Lakukan semua tugas yang ada di dalam organisasi dengan hati yang ikhlas dan lapang. Jadikan semua pembelajaran untuk kehidupan kita yang akan datang. Daftar pustaka KBBI, ID Wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Baron dan Greenberg 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ID Wikipedia, dan yang terakhir adalah Porter. Biodata diri penulis, nama Naila Nurfahni, tempat tanggal lahir Indramayu November 2008, agama Islam, alamat Desa Teluk-Agung, Blok Desa RT 4 RW 2, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jenis kelamin perempuan, alamat email nailanur8@gmail.com. Indramayu 30 November 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.